Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini di Dampam Project. Terima kasih buat teman-teman sudah mensubscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, subscribe Soko. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di sebuah hutan. Dan hutannya ya hutan. Hutan ini menurut kepercayaan masyarakat yang berada di desa ini merupakan sebuah hutan yang terdengar kabar dari cerita rakyat ke rakyat bahwa di hutan ini tersimpan senjata emas. Dan di hutan ini juga Wow. pernah banyak dijajaki para pengincar emas dan lain-lain. Pokoknya banyaklah di hutan ini banyak dicari harta-harta yang sangat-sangat tentunya sangat berharga, penyimpanan orang dulu, penyimpanan atau apakah itu namanya. Sebenarnya di sini ada situs sejarah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sini, cuma karena saya sendiri teman-teman, jadi mungkin saya tidak akan ke sana karena saya juga tidak terlalu berani jauh dari tempat camp saya di sini. Situsnya itu menurut orang-orang adalah situs, kalau di sini disebut tembok Belanda. Tapi karena nggak ada kesadaran untuk bagaimana kemudian supaya situs itu tetap utuh, ya akhirnya ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab merusak tembok tersebut teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, rakyat dan masyarakat kita di Indonesia khususnya kesadaran akan situs sejarah masih sangat minim sekali. Oke teman-teman, tanpa lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, dan yang tidak menjalankan ibadah puasa semoga semoga apa ya, sehat selalu serta dilancarkan rezekinya. Nah, lanjut daripada yang tadi teman-teman. Di sini kalau saya telusuri hutan ini masih banyak ke puing-puing atau piring-piring peninggalan orang dulu. Tapi karena kalau sendiri saya menyusuri hutan ini takutnya nanti kesasar, karena hutan ini sebenarnya eh, pernah pernah ada warga yang di sini kesasar sampai tiga bulan tidak kembali ke rumah. Tapi seandainya masih hidup sampai sekarang mungkin saya bisa tanya-tanya teman-teman, tapi karena sudah meninggal ya kita cukup mendoakan beliau tenang tenang di alam sana, di alam barunya. 3 bulan, bayangkan teman-teman, 3 bulan diculik di hutan ini. Dan katanya di dalam hutan tersebut, eh, di dalam hutan ini waktu dia diculik ya katanya sangat sangat ramai, dan eh, hutangnya itu kelihatan seperti desa pada umumnya. Hanya bedanya katanya di sini sangat sangat subur teman-teman. Ya di sini di hutan ini, karena ya bukan maksud apa-apa ya teman-teman, tapi saya tidak ingin menyebut nama hutannya di mana.
Setiap hutan kan pasti memiliki cerita hikayat tiap berbeda. Begitu juga dengan hutan yang saya jajaki sekarang ini. Ini hiking dan camp saya lakukan di sini teman-teman, sekaligus saya melakukan survei untuk penanaman nanti di musim hujan yang akan datang. Insya Allah saya akan menanam pohon di sini mungkin sekitar 3.000 pohon lah, Insya Allah. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan lancar segala urusannya, dan tentunya channel ini juga memberikan sebuah edukasi, sebuah hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bukan hanya untuk diri saya pribadi, tapi untuk teman-teman juga semuanya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe lah. Karena subscribe itu gratis. Kata orang-orang gratis, tapi kalau pakai kuota habis. Sekarang sudah jam 7.39 teman-teman. Teman-teman yang di camp belum bangun sampai sekarang ini karena semalam begadang. Survival, cari kepiting, dan banyak keseruan-keseruan yang tidak bisa kita rasakan di kota-kota. Pokoknya di gunung, dari yang jauh bisa menjadi dekat sekali. Kita di gunung tidak mengenal kata siapa-siapa. Kita di gunung tidak mengenal siapa dia, siapa kamu, siapa kita. Di gunung kita mengenal kita adalah kita. Kita adalah kita. Dan ketika kita menjadi kita, kita adalah saudara. Dan saudara, ya seperti pada umumnya saudara harus saling menjaga ya. Saling menjaga teman-teman. Nah begitulah semestinya saya seorang saudara kepada saudara-saudaranya yang lain. Tapi kadang di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak terjadi tapi malah terjadi. Percekcokan antara saudara, baik itu masalah harta dan lain-lainnya, itu kan seharusnya tidak terjadi teman-teman. Tapi karena orang berbeda-beda pikiran, berbeda-beda pendapat, itulah yang kadang membuat kita bercekcok. Bahkan banyak di sekitar kita yang tidak baku bicara hanya karena persoalan ada satu hal yang sangat membuat seorang saudara itu lupa dengan saudaranya. Apa itu teman-teman? Politik. Nah, itulah yang kadang membuat saudara dengan yang lainnya itu jadi tidak baku bicara, bahkan sampai bertahun-tahun tidak baku bicara. Dan yang kedua yang menjadi permasalahan yang berada di sekitar kita selama ini ya persoalan harta. Nah saya kira kalau kita berbicara persoalan harta, apa sih susahnya kalau kita bagi rata misalkan. Janganlah kita terlalu kita terlalu ya pokoknya kita terlalu berlebih-lebihan lah dengan hidup. Jangan seperti itu. Karena kufur nikmat itu tidak baik ya kan. Apalagi persoalan harta. Di dunia ini tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang abadi, semuanya bersifat fana teman-teman. Jadi ngapain bertengkar hanya karena persoalan politik, persoalan harta. Janganlah.
kita lebih baik hidup damai saja. Damai itu tenang. Tenang itu ketika kedamaian sudah menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan di negeri kita yang tercinta ini. Dan itu bisa kalau kita semua searah dan sepemikiran, tapi itu mustahil ya kan. Itu mustahil karena semakin sekalipun hidup itu seperti ini, ada yang baik, ada yang buruk, tapi kan kalau kita bisa merubah tatanan itu, kenapa tidak? Nah, sekalipun kita berkeinginan untuk merubah itu semua, tapi kalau si A dan si B misalkan tidak bisa, tidak mau merubah, ya itu tidak akan bisa berubah. Karena Tuhan juga pun tidak bisa merubah nasib suatu kaum, ya kan? Kalau bukan dia sendiri yang mengubahnya. Nah, teman-teman, sudah kayaknya pembicaraan kita ini sudah panjang lebar, sudah kiri kan kita bicarakan. Ya, pokoknya ketika kita di hutan itu, apalagi saya menemukan sebuah ketenangan yang betul-betul sangat dirindukan orang-orang yang seperti saya ini, teman-teman. Di hutan ini kita tidak menemukan wajah-wajah kebohongan. Di hutan ini juga kita tidak menemukan wajah-wajah kemunafikan. Di hutan ini juga kita tidak terikat dengan sesuatu yang membuat kita harus mengikutinya. Hanya saja kalau di hutan kita harus tetap dong jaga etika, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai attitude sebagai seorang pendaki, ya kan? Kita harus menjaga alam kita agar tetap asri. Memang kita di Indonesia kan khususnya itu memang masih sangat sering terjadi yang namanya illegal logging. Kita masih sering kecolongan itu, teman-teman, dan parahnya kita tidak menyadari itu. Kalau kemudian pohon di hutan itu habis dibabak liar, otomatis sumber daya alam kita akan berkurang. Air yang ada pada gunung atau hutan tersebut pasti akan berkurang, teman-teman. Sadar atau tidak sadar, itu pasti akan berkurang. Makanya kemudian kita sebagai generasi, marilah kita saling bahu membahu, bersatu padu, satu suara untuk kemudian tetap melestarikan hutan. Apa saja yang harus kita lestarikan di hutan? Yang paling pertama, pohonnya. Yang kedua, satwanya. Yang ketiga, apa saja yang ada di hutan tersebut. Itu yang harus kita lestarikan. Dan saya rasa memang sebagai seorang manusia, sebagai seorang generasi, kita wajib untuk kemudian melestarikan hutan. Satu pohon untuk 1000 generasi. Mungkin begitu ya bahasanya. Kalau bahasanya teman-teman bagaimana? Kalau sependapat, taruh di komentar aja.